yang sudah memberi makalah pematik ya, sehingga menjadi diskusi yang sangat mendalam. Ini kameranya saya matikan dulu aja ya. Ya, Prof. Ya, Prof. Sehingga menjadi diskusi yang sangat mendalam ya. Bahkan pertanyaan-pertanyaan kritis muncul tadi ya. Sampai mungkin tadi pertanyaan yang terakhir, pertanyaan yang pragmatis tadi ya, bicara masalah keraguan. Mungkin waktunya sebenarnya nggak cukup diskusi ini ya. Mungkin perlu kita perpanjang 2 jam pun mungkin nggak cukup ya. Karena dari pihak pemakalah juga dari pihak penanya cukup kritis sehingga menjadi diskusi yang menarik. Kita mulai dulu dari satu persatu tadi ya. Dari Mas Arief tadi ya. Urut aja ya. Ari, Ya, Prof. Ari, Prof. Ya, mudah-mudahan Ari. semuanya akan tersentuh. Mas Ari, maaf Mas Ari ya. Ya, Prof. Ini masalah mencari kebenaran dari kesalahan gitu ya. Ya bisa saja kebenaran itu bisa diungkap dari kesalahan. Ini nanti bisa menggunakan, sebenarnya ada teorinya loh. Teorinya siapa namanya? Falsifikasi itu loh, Mas. Itu teori yang disampaikan di apa ya? Dilontarkan oleh Karl siapa itu? R. Popper ya. Karl L. Popper itu ya. Ini masalah falsifikasi ya. Jadi ini terjadi perdebatan baik pemikir barat maupun pemikir timur mengenai kebenaran ya. Suatu teori atau kebenaran keilmuan ya. Kemudian dalam keilmuan barat itu muncul suatu pemikiran dari seorang filsuf tadi ya, saya katakan filsuf itu ahli filsafat ya, yang kemudian disebut dengan istilah teori falsifikasi. Ini tolong dipahami betul, tokohnya Karl R. Popper, itu R-nya itu Raymond ya kalau pengen panjang. Wes Karl Popper gitu ya, diingat-ingat itu teori falsifikasi ya. Dia menyatakan bahwa kebenaran suatu ilmu itu bukan apa ya istilahnya ya, ditentukan melalui verifikasi, melainkan melalui upaya penyangkalan. Ini yang penting loh, upaya penyangkalan terhadap proporsi yang sudah dibangun oleh ilmu itu sendiri. Jadi disangkal gitu loh. Sehingga bisa dikatakan bahwa falsifikasi Karl Popper itu sudah sangat banyak dimuas dalam berbagai tulisan itu ya. Bahkan nanti karena ini banyak yang UIN, maka bisa dikaitkan dalam kajian keislaman dan sebagainya. Mungkin nanti akan munculkan pemikiran-pemikiran itu loh, Al-Ghazali mungkin ya. Al-Ghazali itu kan dia berupaya mempertahankan, membuktikan argumentasi serta pemikirannya ya. Dalam perkembangan kemudian metode muncul prinsip-prinsip ya tadi itu falsifikasi yang memegang peran penting memunculkan kebenaran-kebenaran ilmiah. Jadi semuanya malah berupaya mencari kesalahan dari kebenaran yang sudah ditemukan, sudah diyakini ya, bukan diyakini ya dianggap itu benar ya. Itu teori falsifikasi mungkin gitu ya. Ini menjawab Mas Ari tadi, jadi tokohnya itu Karl Popper ya Mas Ari ya. Nanti bisa dipelajari lebih jauh, mungkin Pak Ari juga bisa sudah membaca teori dari Karl R. Popper itu. Kemudian tadi Pak Hatta tadi masalah filsafat dan apa tadi, anjing menggonggong ya. Berbelit-belit ya. Iya, berbelit ya. Iya, Prof. Ya, ini dikatakan filsafat itu dituduh sebagai anjing yang menggonggong, mengganggu, menggigit, ya benar. Karena nanti akan muncul fitnah yang lebih jauh, dikatakan itu Franz Magnus Socieno, ini sekuler gitu ya. Bahkan lebih parah lagi dikatakan itu ateis, anarkis filsafat itu. Ya karena memunculkan sesuatu yang di luar
kebenaran yang sudah diyakini itu benar gitu loh. Nah, lalu muncul pemikiran-pemikiran filsafat gitu ya, sehingga istilahnya siapa itu Franz Magnus Susino, filsafat itu menyobek-nyobek selubung ideologis ya, gitu ya. Jadi apa ya, kontroversial gitu loh, sehingga kemudian sampai dikatakan menjadi apa ya, berpikir liar, arogan dan sebagainya. Di makalah tadi bahkan bisa dikatakan mengarah kepada, maaf ya istilahnya, enggak, kemurtatan ya, bahkan ya istilahnya apa ya, murtad, lalu sekuler, ateis, anarkis ya, karena memunculkan sesuatu yang di luar kebiasaan. Ini nanggapi dari Pak Atta tadi ya. Kemudian Priska tadi juga memunculkan kasus-kasus keraguan tadi ya, yang dimunculkan dengan apa tadi, siswa terlambat tadi, apakah itu keraguan dalam filsafat pendidikan seperti itu. Lalu Mas Hamkah, lalu Pak Ismu tadi yang ini membenturkan ketuhanan agama ya. Dan ilmu ya, agama dan ilmu. Menarik ini. Iya, Apa sih bedanya agama sama ilmu itu? Kalau ilmu itu kan lebih apa istilahnya ya, dalam lingkup indera pengalaman manusia, indera manusia. Kalau agama bisa lebih luas ya, tidak hanya sekedar dalam lingkup, dibatasi dalam lingkup pengalaman manusia. Ya, ilmu tidak akan mampu menjangkau setelah kematian dan sebelum kematian. Surga dan neraka ilmu nggak bisa menjangkau itu, karena di luar jangkauan pengalaman manusia, indera manusia. Manusia itu kan terbatas, cuma dikasih akal dan indera. Ilmu itu ya dibatasi sama akal sama indera, itu batasan ilmu. Di luar itu nggak mampu. Maka namanya ada kita punya panca indera cuma 5 ya, tapi ada orang yang dikasih indera ke-6. Ini kan sebenarnya ya ilmu bukan semacam itu, nggak sampai itu, hanya panca indera saja batasnya ilmu. Maka saya katakan saudara-saudara, apa bedanya ilmu sama agama? Kalau ilmu itu dimulai dari tadi, betul ya, ragu, ada keraguan, itu ilmu. Nanti akhirnya hasilnya apa? Bisa percaya dan bisa tidak terpercaya. Ini jawaban ilmu. Nah, beda dengan agama, gitu loh. Kalau agama dimulai dari apa? Yakin dulu, percaya dulu. Nah, nanti hasilnya yakin dulu, ya, percaya dulu. Kemudian hasilnya apa? Bisa makin percaya, bisa saja jadi ragu. Itu bedanya ilmu dan agama. Ya, Anda harus bisa membedakan ini ya, antara ilmu dan agama. Kalau ilmu dimulai dari ragu, kemudian jadi percaya atau jadi tidak percaya. Tapi kalau agama dimulai dari percaya dulu, ya, bisa diakhiri nanti hasilnya makin percaya atau mungkin jadi ragu. Dan batasannya tadi, ya, batasannya tadi itu, kalau ilmu lebih pada pengalaman indrawi, pengalaman, ya, mungkin kalau agama bisa lebih luas dari itu. Ilmu tidak akan membahas apa ya, sebelum kematian misalnya, sesudah kematian, dan ilmu tidak akan membahas sebelum kematian yang di luar jangkauan indera manusia. Gitu ya, tentang hal ilmu dan agama tadi ya. Kemudian tadi ada juga yang menarik tadi, masalah apa tadi ya, diskusinya menarik tadi. Tadi masalah
Ini mungkin Anda ngutip pemikiran dari siapa itu ya. Terakhir tadi Gandhi dan yang di komentar yang terakhir tadi ya. Jadi memang ada 4 ya. Ada orang yang tahu di taunya. Nanti saya tanya filsafat yang mana ini. Ada orang yang tahu di taunya. Ya, 1. Orang tahu di taunya. Jadi dia tahu kalau dia tahu. 1 ya, Bu. Nanti saya tanya ya, Bu, Bapak Ibu. Ada orang yang tahu di tidak taunya. Dia tahu kalau dia tidak tahu. Ada orang yang tidak tahu di taunya. Orang ngerti, daerah ngerti, bahasa Jawa nih ya. Tapi ada orang yang tidak tahu di tidak tahunya. Bisa yang paling parah yang mana ini? Lu Bapak Ibu. Yang keempat, yang Prof. Tidak tahu di ketidaktahuannya. Yang keempat, Prof. Tidak tahu yang tidak keempat. Tahu. Oke, bagus. Jadi saya ulang. Ada orang yang tahu di tahunya, 1. Ada orang yang tahu di tidak tahunya. Oke, bagus. Ada orang yang tidak tahu di tahunya, ada orang yang tidak tahu di tidak tahunya. Nah, ini loh. Nah, sekarang filsafat yang mana ini? Atau caranya agar Anda mendapat pengetahuan yang benar bagaimana? Agar Anda mendapatkan pengetahuan yang benar bagaimana? Yang mana ayo jawabannya? Dari 4 tadi mana? Yang tahu di tahunya. Tahu ketidaktahuannya. Kurang. Kalau saya menjawab, ketahuilah apa yang kau tahu, betul tak? Iya. Dan ketahuilah apa yang kau tidak tahu. Wah, ini jawaban filsafat itu. Dan sebagainya. Oke. Sudah nanti malah tambah bingung ya. Sekarang gini aja, saya sederhanakan supaya nanti pemahaman kita tentang filsafat ini bisa lebih mudah, Bu ya. Saya tertarik tadi di makalah sudah disampaikan oleh Pak siapa tadi? Ali Mahfud, Bu ya. Ahli siapa tadi, Bu? Ali yang Ibu kutip tadi. Oh ya sudah. Gini aja Bapak Ibu. Ali Maksum. Dia ngutip dari berbagai macam pendapat gitu, lalu disederhanakan. Di situ bisa kita temukan. Kalau menurut Pak Edi begini, ini menurut bukan filsuf ya, ini menurut Pak Edi begini. Jadi kalau saya supaya mudah memahami filsafat itu apa ya, sebelum kita melangkah lebih jauh ya, gini Pak, saya punya 250 definisi filsafat, mau dicatat semua? Mau dicatat Bapak Ibu? Gak usah ya. Lalu saya berupaya merangkum bertahun-tahun itu. Akhirnya saya bisa menemukan filsafat itu apa toh gitu ya. Ini saya sederhanakan Bapak Ibu, nanti jadi lebih tahu. Saya rangkum jadi 2 saja. Monggo, mau ditulis boleh ya. 1, filsafat sebagai ilmu. Ya, nanti namanya ilmu filsafat, bukan filsafat ilmu loh, lain loh. Namanya filsafat sebagai ilmu. 1. 2, filsafat sebagai pandangan hidup. Oke, sekarang saya jelaskan yang pertama dulu, filsafat sebagai ilmu. Filsafat sebagai ilmu, ditulis saja, saya boleh ditulis ya, merupakan suatu bentuk aktivitas kegiatan ilmiah. Jadi kegiatan ilmiah. Yang dilakukan, tadi kelompok sudah menyajikan, dilakukan secara radikal. Ya, tadi radikal tadi sudah dijelaskan. Holistik itu utuh menyeluruh, dan sistematis. Untuk memperoleh kebenaran yang sejati. Untuk memperoleh kebenaran yang sejati. Jadi radikal tadi kan, radikal itu akar, berarti berpikir radikal itu berarti tidak mengungkap
sampai ke akar-akarnya permasalahan yang sebenarnya, permasalahan yang diragukan dikorek sampai ke akar-akarnya gitu ya. Itu radikal ya. Lalu kalau holistik tadi, holistik itu ya menyeluruh ya, semua aspek yang terkait, tidak terpoteng-poteng, nanti poteng-poteng cabang-cabang ilmu nanti ya. Lalu sistematis tadi ya setelah runtut ya, runtut kalau dibilang begitu. Ini jadi satu filsafat sebagai ilmu ya. Lalu nanti kan kajiannya berupaya mencari apa itu? Kajian ilmiah secara radikal, secara holistik, secara sistematis untuk memperoleh apa? Kebenaran yang sejati, kan begitu? Oke, lalu kalau kebenaran yang sejati itu kan itu diyakini benar, maka dia akan berubah menjadi kelompok yang kedua. Apa? Filsafat sebagai pandangan hidup. Itulah hasilnya, itu diyakini itu benar jadi pandangan hidup. Nah, pandangan hidup itu apa? Pandangan hidup itu asas, gitu kan? Atau pendirian yang kebenarannya dijunjung tinggi. Bisa oleh orang, bisa oleh sekelompok masyarakat, ya, bisa seseorang, sekelompok masyarakat untuk menyelesaikan persoalan-persoalan fundamental yang dihadapi dalam kehidupannya, itu ya. Jadi saya ulangi lagi, filsafat sebagai pandangan hidup itu merupakan asas pendirian yang kebenarannya itu diyakini, dijunjung tinggi oleh seseorang, masyarakat, kemudian menjadi arah dasar pedoman untuk menyelesaikan persoalan-persoalan fundamental yang dihadapi dalam kehidupannya, itu. Jadi apa bisa kita simpulkan? Kalau filsafat sebagai ilmu berarti proses kegiatan ilmiah untuk memperoleh kebenaran, gitu loh. Nah, nanti hasilnya kalau itu diyakini benar, lalu itu dijadikan pandangan hidup, sudah itu saja, selesai, kan begitu, ya tak? Iya. Nah, gampang tuh Bu. Kalau tadi kita diskusi panjang lebar, nah itu nanti bunga-bunganya dari itu. Nah, gitu ya. Nah, terima kasih, ini bisa diketik ini. Nah, terima kasih Bu. Ya toh, meroleh kebenaran sejati. Nah, gitu loh. Oke, nah nanti kebenaran itu ya tadi sifatnya apa ya? Hipotetik itu bisa apa ya? Apa yang benar saat ini bisa aja nanti berubah pada apa tadi ya, perkembangan berikutnya itu. Jadi apa yang dianggap benar bisa saja menjadi suatu saat dengan teknologi yang lebih canggih bisa saja hipotesis itu dipatahkan, muncul kebenaran baru, lalu muncul itu sebagai pengetahuan yang sahih. Nah, bisa saja. Jadi itu gambarannya ya tentang kebenaran tadi. Maka tadi kemudian ada orang berupaya untuk tadi Karl Popper tadi mematahkan kebenaran. Nah, caranya gimana? Mencari falsifikasi. Misalnya hipotesis mengatakan angsa berbulu putih. Nah, gitu kan? Beneran tadi? Bener nggak Pak Mas? Betul. Nah, angsa berbulu putih. Nah, lalu ayo kita cari, kita patahkan nih. Karl Popper cari itu, ternyata angsa ada yang berbulu hitam, ya toh? Wah, langsung patah itu teori itu, dia salah. Nah, gitu loh, itu teori falsifikasi. Jadi justru mencari kebenaran dengan upaya mencari kesalahan. Falsifikasi, ini gambarannya. Nah, lalu kajian mendalam itu tentang apa? Kajian mendalam, menyeluruh, sistematis, holistik tadi ya, radikal, tentang segala sesuatu yang ada dan mungkin ada, yang dikaji gitu. Jadi yang ada dan mungkin ada. Yang ada ya misalnya ilmu itu ada, fakta kan, pendidikan itu ada. Ayo kita kaji
Ketika kita mengkaji secara mendalam ilmu, muncul nanti namanya filsafat ilmu. Kita mengkaji secara mendalam pendidikan, namanya filsafat pendidikan yang kita pelajari hari ini. Kajian mendalam tentang pendidikan namanya filsafat pendidikan. Kita mau kaji hukum, filsafat hukum. Kita mau mengkaji agama, filsafat agama, dan sebagainya. Bisa dipahami ya? Yang ada dan mungkin ada. Yang ada ya tadi, tapi yang mungkin ada bisa saja terjadi sesuatu yang akan ada di kemudian hari, bisa saja dikaji oleh filsafat. Dulu komputer ada nggak, Bu Prista? Dulu komputer ada nggak? Tidak ada, Pak. Nggak ada. Nah, sebelum komputer ada sudah ada kajian filsafat. Gitu loh. Yang ada dan mungkin ada. Nah, mudah-mudahan penjelasan yang terakhir ini bisa mempermudah pemahaman kita tentang filsafat. Jadi dua, filsafat sebagai proses dan filsafat sebagai hasil. Kemudian kita jadikan pandangan hidup. Selesai. Ini mudah-mudahan sepakat semuanya ya. Nah, gitu ya. Ya toh, sederhana toh, Pak? Sederhana, Prof. Sederhana. Itu nggak punya pandangan hidup. Gimana, Bu? Halo, Bu. Ternyata nggak punya pandangan hidup, ini perlu berpikir mencari pandangan hidup ini, Prof. Ya, filsafat sebagai ilmu ya. Pandangan hidup tadi kan sebagai penuntun, Bu. Arah dasar pedoman kita. Pancasila itu pandangan hidup. Nah, misalnya ini. Tapi kan hasil perenungan. Nanti itu berpengaruh luar biasa, Bu. Atau nggak usah dibahas ini ya. Nanti kalau dibahas terlalu dalam nanti kuliah filsafat beda lagi nih. Saya kira itu aja, kita punya gambaran dulu lah nanti. Ya, Bu. Bu, saya kira karena waktu juga ya. Monggo. Saya harus pindah kelas ini. Monggo, Bu Sesti, saya kembalikan. Baik. Alhamdulillah. Terima kasih Prof. Kus Edi hari ini menyimpulkan kesimpulan yang membuat kita merenung lagi. Jadi ini benar-benar filsafat. Sudahkah kita berpikir filsafat itu sebagai ilmu, dan apakah kita juga sudah memiliki pandangan hidup, karena ini harus dimulai dengan proses perenungan. Dan terima kasih teman-teman, luar biasa. Hari ini saya juga secara pribadi bisa banyak belajar dari teman-teman semua, pandangan-pandangan teman-teman dan ilmu yang sangat bermanfaat. Saya Pak Irman dan Bu Putu, jika dalam menyajikan makalah ini mungkin ada yang kurang atau mungkin belum bisa memuaskan jawaban-jawaban dari kami mohon maaf. Terima kasih yang sebesar-besarnya, dan terima kasih atas diskusi hangat hari ini. Prof. Kus, terima kasih juga sudah memberikan banyak ilmu untuk kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon pamit. Baik, terima kasih. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof.